Sutra Terata yang Menakjubkan, Bab 20, Bodhisattva Sada Paribhuta, Sun Fasyang episode 1728. Dengan batin murni mempraktikkan 6 paramita dari Bodhisattva. Bersungguh hati adalah giat bersemangat, harus mengerti bahwa waktu sangat mudah terlewati. Para bodhisattva dalam pelatihan diri tidak boleh terdapat kebocoran pada waktu. Inilah yang disebut dengan giat bersemangat. Janganlah menjadi 5.000 orang yang meninggalkan persamuan Dharma di puncak burung nasar. Di saat mendengarkan Dharma harus sangat bersungguh hati. Dharma yang telah dibabarkan sebelumnya oleh Buddha. Apakah kita sebelumnya memiliki jalinan jodoh di persamuan puncak burung nasar? Apakah kita adalah 5.000 orang yang meninggalkan persamuan puncak burung nasar ini? Hal tersebut adalah kejadian di 2000 tahun lalu, yang juga memiliki jalinan jodoh dengan Buddha. Kita saat ini juga sama, saat ini menjadi bodhisattva dunia. Semua orang giat bersemangat, walaupun berada di negara yang berbeda, tetapi memiliki semangat dan misi yang sama. Walaupun ada banyak kesulitan, demi sebuah tujuan, mereka bersatu padu. Sama seperti kali ini, tahun 2019, pada Baksos Kesehatan di Laos. Total ada 9 negara, wilayah berkumpul di Laos. Sungguh sulit, transportasi juga tidak begitu mudah. Jika bukan karena memiliki satu hati dan satu tekad, bagaimana mungkin bisa ada bodhisattva, dokter, perawat, apoteker, dan relawan dari begitu banyak negara? Giat bersemangat, pantang mundur. Ketika mereka pulang ke Gria Chingse, relawan dari 5 negara wilayah ini, mereka pulang dan memberikan laporan, membagikan kisah yang dilihat dan dialami oleh masing-masing orang. Master sekarang, tahun 2019, terus mengatakan, jangan lupa pada tahun itu. Kita harus meluangkan banyak waktu untuk mengenang masa lalu. Kita harus membangun kesadaran untuk memberikan kesaksian zaman dan menuliskan sejarah Ceci yang menginspirasi sel-sel otak kita untuk mengingat peristiwa besar pada tahun itu. Bagaimana para anggota Ceci bekerja sama dengan harmoni, bagaimana mereka bersumbangsi, dan berapa banyak orang yang berjalan bersama kita. Ada beberapa manfaat dari ini. Pertama, agar daya ingat kita tidak terus melemah dan mengalami kepikunan. Kita harus sering menggunakan otak kita agar saraf dan sel-sel otak dapat diaktifkan kembali. Kedua, dengan mengenang masa lampau dalam kehidupan kita sendiri, kita bisa melihat kembali apa yang telah kita lakukan, dalam zaman seperti apa kita hidup, dan bagaimana kita mengalami nilai sejarah tersebut. Kita dapat buktikan bahwa sebenarnya setiap orang adalah bodhisattva. Jalan bodhisattva berada di bawah telapak kaki kita. Ini adalah bodhisattva di dunia. Mari kita lihat mereka yang kembali untuk memberi laporan tentang proses klinik gratis di Laos. Saat ini kita mendengarkan, jadi kita sekarang tidak melupakan saat-saat ini. Tekad yang dibangkitkan sekumpulan orang ini patut diberi pujian. Pelayanan kesehatan di Laos sangatlah minim dan peralatannya sudah rusak. Teknologi dan obat-obatan lebih buruk lagi, lebih kekurangan dan lebih membutuhkan. Ketika perjalanan mereka ke negara ini, mereka meminjam rumah sakit ini untuk melakukan pemeriksaan gratis. Di sana, mereka mampu merasakan bahwa sekarang pelayanan kesehatan di Laos sangat kekurangan. Pembangunannya masih sangat terbelakang. Kita-kita yang berada di kota Taiwan, orang-orang Hong Kong, di Singapura, bahkan berada di Thailand, para dokter-dokter ini pergi ke sana. Mereka dapat merasakannya. Biasanya di negara mereka sendiri, apapun lingkungan medisnya, mereka masih meminta untuk lebih bagus lagi. Masyarakat Taiwan sangat memiliki berkah. Masyarakat di Singapura juga memiliki berkah. Di Hong Kong juga berkecukupan. Di Thailand juga berkecukupan. Di sana semua orang bersatu hati, tidak tega. Mereka mengadakan pengobatan dan perawatan gratis di sana. Semua hal tidak leluasa, benar-benar sangat sulit dan sangat susah. Mereka berbagi cerita sangat banyak. Dalam kesulitan itu, mereka telah berhasil memeriksakan 3.000 orang lebih yang datang untuk meminta pemeriksaan medis. Juga terdengar tentang seorang bodhisattva komite. Dia biasanya sangat suka kebersihan.
Biasanya dia tidak berani untuk pergi ke area miskin ataupun berdekatan dengan orang yang berpakaian tidak rapi atau yang lain sebagainya. Dia biasanya tidak berani berinteraksi dengan orang-orang yang seperti ini. Kali ini dia pergi ke Laos. Dia melihat semua orang bekerja dengan sangat keras dan kekurangan tenaga kerja. Jadi dia ke sana. Dia bisa menerjemahkan bahasa. Bahkan saat melihat orang kekurangan tenaga kerja, dia dengan sendirinya mengulurkan kedua tangannya dan mendekati pasien. Dia dapat mencium bau yang berasal dari tubuh pasien dan bisa merasa sangat kotor. Tidak tahu sudah berapa hari tidak pernah mandi. Bau yang dikeluarkan tubuh ini, kotoran tidak dibersihkan dari tubuh. Dia berkata bahwa awalnya hati dia sangat bergejolak hingga dia menyentuh mereka dengan kedua tangannya. Saat itu hati belas kasih timbul. Dia merasa kasihan. Orang-orang lanjut usia dan orang-orang miskin yang menderita ini biasanya dia rutin dipijat oleh orang lain. Sekarang giliran dia yang memijat orang lain. Dengan kedua tangannya bersentuhan dengan tubuh yang sudah lama tidak dibersihkan dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Seperti ini dia telah memecahkan kemelekatan terhadap keakuan dan orang dan telah mematahkan hati yang membeda-bedakan. Dia menjadi sangat alami. Pada saat yang bersamaan menimbulkan hati penuh iba. Ini disebut pelatihan diri. Dengan adanya sebab dan kondisi yang demikian, dengan sendirinya dia masuk ke dalam kerumunan orang yang banyak. Semua makhluk yang menderita adalah untuk membangkitkan hati bodhisatwa. Oleh karena itu, masuk ke kerumunan masyarakat, terkadang kita dibimbing para makhluk. Makhluk menderita datang untuk membangkitkan hati bodhisatwa. Bisa membuat hati bodhisatwa menjadi lebih welas asih. Tidak tega melihat penderitaan para makhluk. Saya berpikir bodhisatwa itu benar-benar mempunyai jasa kebajikan yang tidak terhingga. Satu orang disadarkan oleh penderitaan satu orang lainnya. Ini sangat tidak gampang. Dulu saat Buddha membabarkan Dharma di puncak burung Nasar, hanya menampakkan wujud dewa. Untuk beberapa waktu, beliau duduk diam dan tidak keluar dari samadhi. Ketika beliau keluar dari kondisi samadhi, dia mulai mau membabarkan Dharma. 5.000 orang murid mengundurkan diri. Semua orang seharusnya mempunyai ingatan yang sangat dalam. Para makhluk terhadap waktu menunggu seperti ini dan terhadap penampakan wujud ini. Penampakan wujud ini adalah tanda keagungan. Buddha menampakkan wujud memancarkan cahaya. Selanjutnya, Dharma itu masih belum dibabarkan. Mereka sudah tidak ada kesabaran. Lalu pergi meninggalkan tempat. Meskipun mengikuti persamuan Dharma di puncak burung Nasar, namun karena hati tidak sabar, tidak ada kesabaran, kita dapat melihat dalam kondisi seperti ini. Masih ada orang yang sombong, yang tidak ada kesabaran untuk menunggu Buddha dan Dharma. Apalagi kita sekarang yang ingin membina diri menjadi bodhisatwa. Saat ini kita harus menghadapi banyak kondisi luar yang akan mengasah cinta kasih dan kesabaran kita, supaya kita membangkitkan hati kita, mewujudkan praktik dalam tindakan nyata dengan tubuh kita. Kita hanya bisa mengulurkan kedua tangan kita untuk membantu orang, dan hanya bisa mengatasi keadaan ini. Setelah membantu, dia sendiri merasa, wah, saya bangga pada diri saya. Benar, bahkan saya yang mendengar pun memuji dia. Dia sendiri berkata, saya tidak percaya saya dapat melakukannya. Saya sangat bangga pada diri saya. Ya, kita bisa mengatasi kesulitan atau halangan. Ketika kita menghadapi kesulitan di batin dan fisik kita dan dapat mengatasinya, kita seharusnya memuji diri kita. Ini bagian dari pelatihan diri kita. Semua ini terjadi di Laos, di mana banyak orang mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi semua membangkitkan cinta kasih yang sama di hati mereka. Ada orang yang berkata, di sana banyak benda yang kekurangan segalanya. Apakah kita bantu mereka mengisi kembali barang ini dan barang itu? Memang, setelah kita melihatnya, kita juga akan merasa sedih. Sebagai orang yang bisa membantu orang lain, ketika ada kesempatan kita harus membantunya.
Jadi selama bodhisatwa keluar menyaksikan penderitaan semua makhluk, maka para makhluk punya kesempatan untuk diselamatkan. Inilah bagaimana bodhisatwa dunia masuk ke tengah orang banyak, menyalakan sebuah pelita di tengah kegelapan, baik di Laos maupun saat kita pergi ke Kamboja. Saya teringat seorang pengusaha Taiwan, yaitu Tuan Tsai. Saya menyampaikan sebuah proyek kepadanya. Semoga beliau dapat membantu. Dia pernah mendengar dari Master bahwa banyak negara masih berada dalam kegelapan, tanpa listrik. Tidak ada lampu listrik dan gelap gulita di malam hari. Anak-anak tidak bisa belajar. Awalnya anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Walaupun ada kesempatan belajar, malamnya juga tidak ada lampu untuk membaca buku ataupun mengerjakan PR. Oleh itu, saya berharap beliau bisa mewujudkan lampu tenaga surya. Tuan Tsai pun membangkitkan tekad dan berkata, saya akan pergi bersama mereka, melihat langsung bagaimana menemukan solusinya, agar mereka bisa memiliki cahaya lampu, supaya anak-anak dapat belajar. Tempat yang dituju kali ini adalah ke daerah yang sangat miskin. Penduduk di sana menggantungkan hidup mereka dari gunung sampah, tumpukan sampah ini. Biasanya sampah dari semua orang diangkut dan dibuang ke sini. Orang-orang yang tinggal di sana mengandalkan mobil yang datang lalu menuangkan sampahnya. Akan ada banyak orang, baik dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Melihat sampah itu seperti harta karun. Begitu mobil sampah datang, orang-orang langsung mengerumuni dan mulai mencari serta mengais sampah di sana. Hal pertama yang mereka cari dari tumpukan sampah itu adalah makanan yang masih bisa dimakan. Ada yang langsung menemukannya dan langsung dimakan di tempat. Kemudian pada tumpukan sampah, mereka mencari barang-barang yang bisa didaur ulang. Inilah cara mereka bertahan hidup, mengunjungi setiap rumah tangga untuk melihat bagaimana bisa memasang energi surya. Jadi ada sekelompok orang menemani Tuan Tsai. Jalan dari rumah ke rumah untuk menyediakan penerangan bagi siswa. Mereka menggunakan energi surya untuk mengakhiri masa kegelapan. Sekarang teknologi sangat canggih. Dengan menggunakan energi surya, asalkan ada matahari, kita dapat menggunakan energi surya untuk menghasilkan listrik. Menyalakan satu lampu demi satu lampu. Satu panel surya bisa menyediakan lampu listrik untuk banyak rumah tangga. Anak-anak yang ingin belajar tidak perlu khawatir tentang malam hari tidak bisa mengerjakan tugas. Jadi ini adalah bodhisatwa dunia. Ada juga dokter yang bertekad untuk membantu tempat ini, menghilangkan kegelapan malam. Bodhisatwa seperti ini juga ikut bersama mereka. Ini adalah bodhisatwa dunia yang terjun di tengah orang banyak untuk menyalakan sebuah lampu di tengah kegelapan. Di Kamboja, rumah-rumah yang berada di sekitar tempat pembuangan sampah, siswa-siswa ini bisa menggunakan energi surya, menyalakan lampu di ruang mereka di malam hari. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, mereka memiliki lampu listrik untuk digunakan. Ini membutuhkan energi surya, karena matahari bersinar hampir setiap hari. Ketika ada matahari, maka mereka akan memiliki lampu listrik. Jadi kita harus sangat bersyukur terhadap bodhisatwa dunia sekarang. Semua makhluk yang miskin dan menderita membutuhkan perawatan medis, mempunyai akses pengobatan gratis ke dokter, perawat, dan apoteker. Masih ada sekelompok besar bodhisatwa. Ada bodhisatwa memasang pipa, ledeng, dan listrik. Mereka mengikuti satu sama lain, memperbaiki lingkungan mereka, melayani pasien dengan baik. Ada juga pengusaha demikian yang bersedia mendukung mereka dengan materi yang dibutuhkan mereka. Ini benar-benar patut dipuji. Bodhisatwa dunia. Mari kita membahas garis besar dari naskah sutra yang mengatakan dengan batin murni mempraktikkan 6 paramita dari bodhisatwa, tidak kenal lelah, inilah bersemangat besar. Memberikan pengajaran sesuai dengan sifat batin dari para makhluk, membabarkan berbagai macam dharma agar mereka memperoleh manfaat. Inilah ajaran besar dari metode terampil. Bukankah ini seperti bodhisatwa yang baru saja kita bicarakan?
kita tidak lagi berbicara tentang para bodhisatwa di masa lampau, melainkan para bodhisatwa di masa kini. Meskipun tempat pembuangan sampah itu kotor, tetapi selama pikiran kita murni, kita akan melihatnya sebagai kesempatan untuk melatih diri. Para bodhisatwa mempraktikkan 6 paramita. Di antara 6 paramita adalah berdana. Mereka memberi perawatan medis dan obat-obatan. Mereka menyumbangkan keahlian dan sumber daya mereka agar dapat terlibat dalam berdana. Mereka harus bertahan dalam lingkungan yang sangat kasar dan bertahan terhadap bau busuk dari tubuh orang-orang. 6 paramita bodhisatwa meliputi berdana, sila, kesabaran, dan giat bersemangat. Mereka mampu mempraktikkan kesabaran dan tetap teguh dalam tekad mereka. Jadi mereka sudah berada di jalan bodhisatwa. Saya harap mereka dapat mencapai samadhi dan kebijaksanaan melalui praktek-praktek ini. Ini adalah 6 paramita bodhisatwa. Saya berharap setiap orang dapat giat bersemangat, tidak berhenti dan tidak mundur, bukan seperti 5.000 orang yang mundur di puncak burung nasar. Jadi, tidak kenal lelah, inilah bersemangat besar. Di dalam kondisi yang seperti ini, juga tidak bergerak mundur. Ini adalah Buddha. Jadi harus mengajar ajaran bodhisatwa. Dia berharap kita semua dapat giat bersemangat, bersabar, berdana, dan bersumbangsih, menetapkan batin dan menjalankan praktik. Ini adalah arah dari pelatihan diri, dan juga harus memberikan pengajaran sesuai dengan sifat batin dari para makhluk. Ketika ada makhluk yang menangis terseduh-seduh, apa yang sebenarnya terjadi dalam hati anak ini? Bahkan ibu ayahnya juga tidak memahaminya. Relawan Ceci dengan sabar menghiburnya. Ini juga diperlukan kesabaran untuk mencari cara menghibur anak ini, sehingga dia tidak terus-menerus menangis dalam jangka waktu lama. Ini juga membutuhkan kesabaran ekstra. Demi anak ini juga perlu membabarkan berbagai macam dharma dengan berbagai macam metode untuk mengajarkannya agar mereka memperoleh manfaat. Inilah ajaran besar dari metode terampil. Jangan mengira melakukan hal ini manalah ada artinya. Ada. Ini adalah metode terampil. Ini adalah ajaran besar dari metode terampil. Maka itu, jika kita berada di tengah orang yang banyak, melihat ada yang sedang dilanda kerisauan, sedang dililit kesulitan dan tidak dapat mengatasinya terhadap mereka, kita dapat membabarkan berbagai macam dharma agar mereka memperoleh manfaat. Ini juga disebut sebagai metode terampil. Juga disebut ajaran besar dari metode terampil. Segala yang dilakukan adalah apa yang dibutuhkan oleh dunia. Ini disebut ajaran duniawi, namun prinsip kebenaran, termasuk dalam kebenaran sejati dari ajaran non-duniawi. Bab ke-20, Bab Sadapaributta. Secara perlahan-lahan akan menuntun kita bagaimana berinteraksi antar sesama di dunia, mempraktikkan jalan bodhisatwa. Sebelum bab ke-20, kita sudah melihat Buddha menggunakan berbagai metode untuk membabarkan dunia kepada muridnya dan memberitahukan kepada muridnya. Dengan membina diri secara demikian, sekarang mendapat benih pembinaan diri ini. Kelak akan memperoleh buah balasan mencapai kebudahan. Buddha memberi peramalan akan buah pencapaian kepada semuanya. Kamu seperti ini membina diri di masa lalu dan sekarang. Buah balasan yang akan didapat kelak akan berada di negeri apa? Yang sangat agung, mencapai kebudahan di tempat itu dan membabarkan dunia di negeri tersebut dan lain-lain. Kita sudah pernah melihatnya di bab memberikan peramalan. Sebelumnya Buddha memberikan peramalan kepada setiap murid akan buah pencapaian kelak. Sekarang Bodhisatwa Sadapaributta memberikan peramalan kepada 4 kelompok murid akan benih menuju pencerahan. Ini memperjelas kalau mempraktikkan jalan Bodhisatwa, semuanya kelak akan menjadi Buddha. Makanya ada bab ini. Sekarang bab Bodhisatwa Sadapaributta ini yaitu peramalan kepada 4 kelompok murid akan benih menuju pencerahan. Baru dimulai sekarang di saat ini. Misalkan, Bodhisatwa Sadapaributta setiap melihat orang, dia pasti akan memuji mereka.
Dan kalau orang melihat dia, mereka mengira dia gila. Dia hanya terus-menerus memuji orang lain. Dan orang yang meremehkannya, memarahinya, dan lain-lain, kondisi apapun pernah muncul di hadapannya. Dia tidak peduli dan bahkan memberkati mereka. Di masa depan, kalian juga dapat mencapai kemudahan. Ini disebut sebagai peramalan akan benih menuju pencerahan. Hari ini saya memberkatimu. Kamu tidak menerimanya, tetapi saya tetap menjalin jalinan jodoh baik denganmu. Suatu hari nanti kamu juga akan bisa menerimanya. Kedepannya kamu juga dapat melatih diri dan juga bisa memperoleh peramalan. Ini adalah mereka yang mempunyai benih sebab. Mereka belum melatih diri. Kita harus memberkati mereka. Inilah Bodhisattva Sadaparibhuta. Bab ini menunjukkan kepada kita, dengan mempraktikkan jalan Bodhisattva, setiap orang dapat mencapai kemudahan, cepat atau lambat aja. Orang yang ingin kita bimbing tidak memiliki jodoh dengan kita sekarang. Selama kita membangkitkan niat untuk lebih banyak menjalin jodoh dengan semua makhluk, jangan membenci mereka. Saya juga akan menyelamatkan mereka di masa depan. Ini adalah bagaimana setiap orang akan mencapai kemudahan kelak. Jadi ada bab Bodhisattva Sadaparibhuta. Dalam bab Guru Dharma dan bab jasa kebajikan dari turut bersukacita, semuanya menyebutkan bahwa sekalipun hanya menerima satu kalimat atau satu syair saja, seseorang akan menjadi Buddha. Sedangkan Bodhisattva Sadaparibhuta tidak melafal sutra atau membabarkan dharma, hanya bersujud dan memuji orang bahwa setiap orang kelak akan menjadi Buddha. Ini menunjukkan kalau Bodhisattva Sadaparibhuta dapat menerima dan menegakkan satu kalimat dari sutra ini, tetap ingat tanpa pernah melupakannya. Sebelumnya tentang bab Guru Dharma dan bab jasa kebajikan dari turut bersukacita. Itu tentang pelatihan diri. Ketika kita memuji mereka akan pelatihan itu, kita juga akan memperoleh jasa kebajikan. Ataupun ketika kita menasihati orang untuk mendengar dharma, atau ketika orang ingin mendengar dharma, kita memberi tempat duduk kita untuk mereka. Ini semua adalah jasa kebajikan. Kita telah membahas semua ini sebelumnya. Ataupun kita menasihati 1, 2, atau 3 hingga mencapai 50 orang. Ini memerlukan kita untuk masuk ke kerumunan orang banyak dan membimbing makhluk yang tidak terhingga, serta meneruskan jiwa kebijaksanaan Buddha. Semua ini adalah jasa kebajikan. Oleh karena itu, jasa kebajikan dari turut bersukacita dan lain-lain. Kita telah membahas ini sebelumnya. Semua ini membicarakan tentang sekalipun hanya menerima satu kalimat atau satu syair saja, seseorang akan menjadi Buddha. Berusaha sebaik mungkin untuk menyebarkan benih kebajikan dengan membuat orang mendengarkan satu kalimat dari Buddha Dharma atau satu syair atau satu kalimat, mereka akan mendapatkan kesan batin. Dengan demikian, kita dapat menyebarkan benih kebajikan di lahan batin mereka. Jadi, Bodhisattva Sadaparibhuta, dia biasanya tidak melafal sutra. Bab sebelumnya, bab 19, adalah tentang para biksu yang melatih diri. Mereka semua harus melafal, menyalin, menulis sutra, dan sebagainya. Semua hal itu mendatangkan jasa kebajikan bagi kita. Namun, Bodhisattva Sadaparibhuta, dia tidak menyalin atau membaca sutra. Yang dilakukannya hanyalah memberi penghormatan. Ia tidak bersujud di hadapan rupang Buddha, tetapi memberi penghormatan kepada setiap orang yang dilihatnya. Ia memuji mereka dengan mengatakan bahwa mereka semua akan mencapai kebuddhaan, bahwa setiap orang dapat menjadi seorang Buddha. Begitulah metode yang dia praktikkan dalam pelatihan diri. Jadi, ini menunjukkan kalau Bodhisattva Sadaparibhuta dapat menerima dan menegakkan satu kalimat dari sutra ini, tetap ingat tanpa pernah melupakannya. Dengan cara ini, sutra teratai mengajarkan kita untuk tidak terikat pada penampilan, mempraktikkan kesabaran dan rasa hormat serta menghormati dharma, bukan hanya penampilan wujud, bukan hanya terhadap sutra dan sangha yang mempunyai wujud. Ia percaya bahwa setiap orang dapat mencapai kebuddhaan. Batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda.
Ini adalah ketulusan tanpa kemelekatan pada wujud. Ia memiliki keyakinan yang mendalam kepada Buddha, percaya kepada Buddha Dharma tanpa pernah melupakannya. Ia benar-benar menerima dan menegakkan sutra ini dan tidak meremehkannya. Begitulah cara ia menerima dan menegakkannya. Dari itu, Bodhisattva Sadapaributta mampu menjalankan kesabaran, upaya bersemangat dan praktik bodhisattva lainnya. Dia meyakini kalau dirinya sendiri dapat menjadi Buddha, meyakini kalau orang lain juga dapat menjadi Buddha. Pada akhirnya, mereka memperoleh jasa kebajikan berupa kemurnian pamungkas daripada 6 akar indera. Oleh karena itu, dia memiliki kemampuan untuk bertindak dan bersabar. Dia dapat mempraktikkan secara nyata dan menjalankan praktik kesabaran. Saya memberi hormat kepada semua orang walaupun mereka tidak mempedulikan saya atau mereka bahkan memaki saya. Saya tetap merasa bahagia. Kebahagiaan itu berasal dari lubuk hatinya, tanpa kemelekatan dan tanpa hambatan. Inilah praktik bodhisattva yang penuh ketekunan. Dia meyakini kalau dirinya sendiri dapat menjadi Buddha. Dia sendiri meyakini bahwa dengan cara ini dia bisa mencapai kebuddhaan. Dia pun memberkati semua orang agar mencapai kebuddhaan. Dengan demikian, dirinya sendiri juga bisa menjadi Buddha. Karena jika seseorang percaya bahwa semua orang dapat mencapai kebuddhaan, tentu dia juga harus percaya bahwa dirinya sendiri bisa menjadi Buddha. Karena Buddha berkata, batin Buddha dan batin makhluk adalah tiada beda. Berdasarkan kata-kata ini, dia percaya bahwa semua orang dapat menjadi Buddha, dan dia juga percaya bahwa dirinya sendiri bisa menjadi Buddha. Inilah jasa kebajikan berupa kemurnian pamungkas daripada 6 akar indera. Ketika kita melihat seseorang, sama seperti kita melihat seorang Buddha. Ketika kita mendengar suara, baik itu suara yang menyenangkan atau tidak, suara pujian atau hinaan, kita menganggapnya sebagai suara dharma yang mengajarkan kita. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, semua yang kita alami dalam lingkungan ini dapat kita ubah menjadi pemahaman yang baik. Kita jadikan sebagai sarana pendidikan dalam ajaran Buddha. Inilah jasa kebajikan berupa kemurnian pamungkas daripada 6 akar indera. Dalam bab 19, banyak hal yang telah dijelaskan, tetapi tidak ada yang lebih penting daripada memahami bagaimana Bodhisattva Sadapaributta melatih diri, hingga mencapai kemurnian ke-6 indera ini. Bodhisattva Sadapaributta adalah contoh keteladanan bagi para praktisi, makanya ada bab ini. Yang sekarang kita katakan adalah contoh keteladanan bagi kita sebagai praktisi. Bodhisattva sekalian, bersungguh hati kita. Bodhisattva Sadapaributta adalah contoh keteladanan bagi para praktisi. Harus ingat, bab berikutnya ini bab yang akan dibahas sekarang. Kita harus mendengarnya dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh, sehingga dikatakan sada selalu, berhati teguh dan senantiasa bertahan dengan tekad tak tergoyahkan. Paributta, tidak meremehkan. Meluhurkan dan menghormati, itulah mengikuti keinginan dari para makhluk, mengasihi dan menghormati mereka. Maka, kelak semuanya akan menjadi Buddha. Jadi, meluhurkan dan menghormati ini adalah batin yang harus kita persiapkan. Terhadap Bodhisattva Sadapaributta, kita telah mengenalkan tentang dia secara garis besar. Sebenarnya, sebelum memasuki naskah sutra yang di depan, sekarang muncul bodhisattva di mana-mana. Kita harus bersungguh hati. Setiap orang harus kita hormati dan membangkitkan hati bodhisattva. Dengan adanya penderitaan di dunia sekarang, telah memunculkan sekelompok bodhisattva yang sekarang masuk ke tengah orang banyak untuk menolong orang dalam penderitaan dan kesulitan. Kita dapat mengetahui bodhisattva masa lalu, Buddha mengajarkan kita demikian. Jalan bodhisattva yang sekarang juga demikian menjalaninya. Ini keteladanan kita. Kita berbuat demikian telah berpadu dengan ajaran bodhisattva yang diajarkan Buddha, sehingga hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.